Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan membahas sifat koligatif larutan non-elektrolit. Di sini Ibu khusus membahas soal lengkap dengan pembahasannya. Sekarang kita mulai aja langsung dengan soal yang pertama. Di sini tentukan penurunan tekanan uap jenuh air jika ke dalam 400 gram air dilarutkan 68,4 gram sukrosa. Sukrosa itu rumusnya C12H22O11. Tekanan uap air pada temperatur 28 derajat Celcius adalah 28,35. Di sini kita buat dulu yang diketahui dikit. Apa aja yang diketahui? Massa pelarut itu sebesar 450 gram. Kemudian massa zat terlarut itu adalah yang sukrosa tadi 68,4 gram. Kemudian tekanan uap air pada temperatur 28 berarti itu tekanan uap air, berarti itu nilai P0. P0-nya 28,35. Terus di sini kita nanti juga akan padanya massa pelarutnya itu air, berarti kita bisa tuliskan juga MR air. MR airnya adalah 18, ini udah dibahas di kelas 10 dulu cara ngitung MR. Kemudian MR dari zat terlarutnya adalah C12H22O11 itu adalah sebesar 342. Kemudian yang ditanya penurunan tekanan uap, berarti yang ditanya penurunan tekanan uap berarti adalah delta P. Maka kita buat rumusnya karena ditanya delta P itu adalah P0 dikali dengan XT. Rumusnya udah kalian pelajari yang ada di PPT ya. Nah, di sini XT-nya belum ada. P0 yang udah ada, maka kita hitung dulu XT. XT itu rumusnya adalah mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah dengan NP. Nah, mol zat terlarutnya kita hitung dulu NT-nya. NT hitung satu-satu dulu. NT-nya ada 68, gramnya ya 68,4 dibagi MR-nya tadi yang terlarut adalah 342. Maka ini akan didapat hasilnya 0,2. Kemudian kita cari lagi mol pelarut. Gram pelarut tadi adalah 450 gram dibagi MR-nya pelarut air 18. Maka ini didapat hasilnya 25. Nah, maka bisa kita hitung XT-nya. XT sama dengan NT-nya per ini tadi rumusnya, NT-nya masukin 0,2 dibagi dengan 0,2 ditambah dengan 25 NP-nya. Jadi hasil dapat 0,2 dibagi 25,2. Maka diperoleh hasilnya 0,0079 dibulatkan menjadi 0,08. Nah, maka kita dapatlah delta P-nya. Masukin kembali rumusnya, tulis P0 dikali XT. Nah, P0-nya tadi udah ada 28,35 dikali XT yang udah kita dapat yaitu 0,008. Diperolehlah hasilnya 227 mm Hg karena tadi satuan dari tekanannya mm Hg. Nah, kemudian kita lanjutkan soal yang berikutnya, soal yang nomor 2. Kita tulis dulu yang diketahui apa aja soal nomor 2 ya. Yang diketahui ke dalam 400 gram air dimasukkan 36 gram suatu zat non elektrolit. Nah, berarti yang 400 itu adalah massa pelarut yaitu 400 gram. Kemudian yang 36 adalah massa zat terlarut yaitu 36 gram.
Dan kita tulis juga ya sama seperti tadi, MR dari pelarutnya air itu adalah 18. MR dari ini yang ditanya, berarti kita belum tahu ya. Nah, kemudian sehingga larutan mendidih pada temperatur 100,26. Sehingga larutan mendidih berarti ini adalah titik didih larutan, yaitu 100,26 derajat Celcius. Kemudian kita tahu juga bahwa titik didih pelarut itu selalu 100 derajat Celcius untuk air ya, untuk air. Dan KB-nya diketahui di sini 0,52 derajat Celcius per molar. Maka di sini kita akan menghitung massa molekul relatif. Massa molekul relatif itu ada di dalam molar. Jadi kita cari dulu yang delta TB. Ya, delta TB itu didapat selisih dari titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarut. Karena titik didih larutannya udah ada tadi 100,26 dikurangi titik didih pelarut itu adalah 100 derajat Celcius, didapat 0,26 derajat Celcius. Maka bisa kita tulis rumusnya, delta TB sama dengan KB dikali dengan M. Di sini yang akan ditanya itu dalam MR. MR itu ada di dalam molalitas. Maka kita tarik M-nya ke depan, rumusnya menjadi delta TB dibagi dengan KB. Kita masukin nilainya, M sama dengan KB, delta TB-nya udah dapat tadi 0,26, yang ini ya. Kemudian KB-nya ada tadi, KB-nya 0,52. Dibagi 0,52, maka ini didapat 0,5. Molaritas massa molekul relatif itu ada di dalam rumus molaritas. Molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. Kita masukin, molaritasnya udah dapat 0,5, gramnya ada 36, dibagi mr yang akan ditanya, dikali 1000, dibagi massa pelarut 400, dibagi 400. Nah, ini bisa kita coret, didapat 2,5. 0,5 kali mr silang 0,5 mr. 36 dikali 2,5 itu adalah 90. Maka MR-nya didapatlah 90 dibagi 0,5. Didapatlah hasilnya 180. Nah, ini jawaban soal nomor 2. Kemudian kita lanjutkan dengan soal yang nomor 3. Soal nomor 3. Soal yang nomor 3 kita buat juga dulu yang diketahui apa aja. Yang diketahui. Yang ditanya di sini adalah rumus molekul senyawa tersebut. Diketahui di sini suatu senyawa karbon mempunyai rumus empiris CH2O. Larutan 72 gram senyawa itu dalam 400 gram air. Berarti 72 itu adalah massa terlarutnya 72 gram. Sedangkan massa air, massa pelarutnya 400 gram. Membeku pada temperatur, berarti senyawa 72 gram senyawa itu dalam 400 gram air membeku, berarti itu adalah massa itu adalah titik beku larutan. Berarti TF ya, F itu lambang dari beku larutan sebesar min 1,86 derajat Celcius. Dan kita tahu juga bahwa titik beku pelarut ya, itu pelarut air, titik bekunya itu adalah 0 derajat Celcius. Kemudian kita lihat lagi KF-nya yaitu 1,86 derajat Celcius per molar.
Kemudian di sini kita hitung dulu. Yang ditanya rumus molekulnya apa? Rumus molekul. Maka kita cari dulu delta TF-nya. Delta TF itu adalah selisih dari TF pelarut, karena lebih besar TF pelarut dibandingkan dengan TF larutan. TF pelarutnya 0 kurangin karena TF-nya min 1,86, maka didapatlah positif 1,86 derajat Celcius. Kemudian baru kita tulis rumus delta TF itu. Delta TF itu adalah KF dikali dengan M, ya. Karena mencari rumus molekul, berarti rumus molekul itu ada mungkin MR-nya dahulu. MR ada di dalam molar, maka kita tarik molarnya ke depan dulu. Delta TF dibagi dengan KF. KF, masukin nilai M-nya. M sama dengan delta TF-nya 1,86 dibagi dengan KF-nya juga 186, maka didapatlah M-nya 1. Baru kita tulis rumus molalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. Molalitasnya 1, gramnya itu 72, ada di sini 72. MR yang mau kita hitung kali 1000 per pelarutnya 400, ya, diketahui di sini ada 400. Nah, ini bisa juga kita coret-coret, didapat 2,5. Maka 1 kali MR didapatlah MR sama dengan 72 dikali 2,5, hasilnya didapat 180. Nah, maka rumus molekulnya, nah kita buat rumus empirisnya dulu. Rumus empirisnya CH2O. Nah, ini kita kurungi N. Ini jumlah massa molekul relatifnya nanti adalah 180. Nah, kita hitung AR-nya 12 kali N 12N H1 karena ada 2 kali N tambah 2N ditambah O 16 1 buah kali N 16N sama dengan 180. Ini jumlahnya semua ada 30N sama dengan 180. Maka N didapatlah nilainya 6. Maka rumus molekulnya sama dengan, kita masukilah 6, tadi ganti N nya 6, maka menjadi CH2O dalam kurung di luarnya 6, maka menjadi C6H12O6. Inilah jawaban soal yang ketiga. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu berikan ini bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti lagi untuk hitungan soal-soal sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ibu sudah dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.